Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Fatani Andariuda dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Saya mahasiswa angkatan 2023 dengan NIM 06021282328046. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan cerita pendek yang berjudul Jejak Tanah karya Danarto. Saya meloncat dari tempat tidur ketika terdengar dering panjang bunyi bel dari pintu depan. Dengan bersungut, saya menuju ke ruang tamu sementara di luar hujan deras terdengar menghempas-hempas tembok dan jendela yang dobrak-dobrak angin puyuh yang menggelegar-gelegar. Jam kini menunjukkan dini hari ketika saya baru saja pulas setelah 2 hari 2 malam tidak tidur. Dengan benak penuh tanda tanya, kenapa satpam di depan membiarkan bel pintu ditekan terus-menerus? Juga para pembantu yang tidak seorang pun muncul. Saya merasa gerendel dan memutar kunci. Begitu pintu saya buka, hujan dan angin menerpa keras tubuh saya hingga terhuyung ke belakang. Basah kuyup, tampak sesuatu mengapung diam di depan pintu. Saya berteriak sambil secepat kilat menutup pintu. Saya berlari ke tangga. Di lantai 2, kamar ibu saya gedor-gedor. Dengar dari dalam kamar, ibu berteriak lalu membuka pintu. "Jenazah ayah! Jenazah ayah!" teriak saya sambil memeluk ibu erat-erat. "Jenazah ayahmu, kenapa? Jenazah ayahmu kenapa?" teriak ibu sambil menggoyang-goyang tubuh saya. Saya seret ibu ke depan diikuti adik-adik dan para pembantu yang mendadak terbangun. Saya buka cepat pintu kamar tamu. Seketika, hujan dan angin mengguyur tubuh. Ibu menjerit menghambur keluar sambil memeluk jenazah ayah yang mengapung itu. Diikuti jeritan adik-adik yang tidak tahu apa yang terjadi sambil menatap kosong jenazah berbalut kain kafan yang tidak menyentuh tanah itu. "Kita harus bawa kembali ke kuburan," teriak saya mencoba mengatasi deburan hujan dan angin yang kesetaran ini. "Bangunkan sopir, cepat!" Ibu dan adik-adik saya terus menjerit-jerit sambil erat memeluk jenazah ayah yang tetap mengapung tak dapat digait ke tanah. Baru siang tadi kami kuburkan ayah. Sekitar 1.000 demonstran yang menentang pembebasan tanah untuk real estate sehari sebelum mengepung kantor ayah. Mereka menuduh ayah pengembang yang haus darah. Mereka menuduh seluruh yang dikembangkan ayah adalah perumahan mewah yang dibangun dengan darah dan air mata. Mereka menuduh ayah penindas rakyat miskin. Untuk menjaga keselamatan kami sekeluarga, ayah selalu dikawal 2 orang bodyguard. Ibu 1 dan anak-anak masing-masing 1. Di rumah dijaga 6 satpam bersenjata yang bergilir setiap 8 jam selama 24 jam. Sudah puluhan tahun penduduk dengan masing-masing keluarga mereka tinggal di kawasan itu. Merasa tanah permukiman itu miliknya dengan memperlihatkan surat-surat kepemilikan, mereka gigih mempertahankannya meski ayah sudah memperlihatkan surat pembebasan yang sah. Beberapa kali diadakan pertemuan dengan jumlah uang pembebasan yang dirasa pantas, mereka tetap menolak untuk pindah. Alasan mereka, di tanah itu keluarga mereka berkembang, termasuk lahan pencarian nafkah dan lahan pendidikan anak-anak mereka. Kata mereka, memaksa pergi mereka sama dengan membunuh mereka. Lalu berkali-kali mereka berdemonstrasi di gubernur dan ingin berdialog dan meminta pertolongan gubernur. Pada demonstrasi yang menentukan, ayah terbunuh. Bukan oleh senjata tajam, melainkan oleh peluru. Musibah ini menyebabkan persoalan pembebasan tanah itu jadi melebar. Diseret-seret pula masalah di luar soal jual beli tanah. Menjadi petaka itu dianggap pembunuhan politik. Sejumlah demonstran ditangkap. Mereka ditahan. Mereka jadi tersangka mendalangi pembunuhan ayah. Mereka menolak tuduhan itu. Mereka berunjuk rasa kembali menuntut pembebasan teman-teman mereka sambil memasang tenda untuk menginap di tempat penahanan rekan-rekannya. Mereka terus-menerus melakukan pendekatan, mencoba meyakinkan aparat bahwa mereka tak mungkin mampu melakukan pembunuhan, misalnya dengan membayar pembunuh bayaran. Di dalam mobil yang ngebut, ibu memeluk jenazah ayah dengan erat. Saya meringkus bagian kaki, adik-adik menekan pundak dan kepala. Sesampainya di kuburan, hujan dan angin masih juga menggila. Sebatang senter saya sorotkan ke sana kemari, mencoba menembus kegelapan malam yang meringkus kawasan pemakaman, mencari kuburan ayah. Berkali-kali kami jatuh karena tersandung gundukan-gundukan kuburan, menyebabkan jenazah ayah terlepas dari tangan kami. Terguling dan menjadi kotor oleh lumpur. Kain kafan yang menghitam itu licin yang membuat jenazah ayah semakin sulit dijamah. Akhirnya ketemu juga. Lubang kuburan itu menganga.
yang segera kami cemplungkan kembali jenazah ayah ke dalamnya. Dengan tangan, kami menggusur dan menggerus tanah di samping lubang itu untuk menutupnya kembali. Kami berpacu dengan hujan dan angin kencang serta lumpur. Inilah kali pertama kami melakukan pekerjaan segenting ini. Pagi harinya, dalam keadaan sangat kelelahan, saya perintahkan 2 orang satpam yang baru bergilir ke pemakaman untuk menengok kuburan ayah. Beberapa saat kemudian, satpam itu menelepon bahwa kuburan ayah telah kosong. Ini berarti jenazah ayah telah kabur lagi. Saya belum mau membangunkan ibu dan adik-adik karena pasti kelelahan dan dalam ketegangan. Lalu saya lari ke seorang kiai yang menjadi penasihat keluarga kami. Bumi menolak jenazah ayah Nakmas, kata kiai itu penuh keyakinan. Kenapa tanah menolak ayah yang telah menjadi mayat, kiai? Tanya saya. Karena ayah Nakmas tidak bersahabat dengan tanah, jawab kiai. Tidak bersahabat bagaimana, kiai? Ayah Nakmas memusuhi tanah. Memusuhi tanah, kiai? Seperti apa memusuhi tanah? Ayah Nakmas menjadikan tanah sebagai barang dagangan sambil menyengsarakan warga miskin yang sudah puluhan tahun tinggal di situ. Ayah saya membeli tanah itu, kiai, jawabku. Ayah Nakmas tidak membeli semua tanah yang dibebaskan, tapi menyengsarakan tanah. Menyengsarakan? Ayah Nakmas tidak membedakan kuburan di tanah yang sudah dibebaskan itu. Tidak peduli terhadap masjid, sumur maupun pohon yang ikut menopang kehidupan di situ. Langsung dirobohkan begitu saja. Tidak mungkin, kata saya. Ayah sangat memperhatikan semua kekayaan spiritual yang ada pada seluruh tanah yang dibebaskan. Nakmas, semua tanah yang dibebaskan ayah Nakmas itu menangis. Saya tidak percaya, kiai. Saya juga tidak percaya. Ayah saya memegang teguh nilai-nilai agama dan mempraktikannya dengan baik. Saya percaya Nakmas berkata benar, ucap kiai. Tapi Pak Kiai mengungkapkan kata-kata yang tidak benar. Saya berharap saya berkata tidak benar kepada Nakmas, jawab Pak Kiai lagi. Saya merasa sulit memahami Pak Kiai. Harus dibedakan antara saya dengan kebenaran. Seluruh pendapat Pak Kiai berada di dalam diri Pak Kiai. Saya sangat terbatas, kebenaran tak terbatas. Maksud Pak Kiai, seluruh pendapat Pak Kiai tentang ayah saya adalah pendapat kebenaran. Nakmas sudah bisa membedakan yang mana kebenaran yang mana mulut saya. Alangkah mengerikannya Pak Kiai. Bisa saja ayah Nakmas tidak sadar atau tidak tahu apa yang telah beliau lakukan. Lebih mengerikan lagi, saya tidak mampu menilai siapapun juga terhadap ayah Nakmas. Jika saya bisa berkata-kata, itu suara dari sumber yang tidak saya pahami. Saya mencoba memahami Pak Kiai. Siapa yang mampu melihat penderitaan orang lain, Nakmas, kecuali yang tak terpahami. Beban masing-masing kita sudah cukup berat, Kiai. Kita hanya bisa saling mengingatkan. Pertemuan saya dengan Pak Kiai kali ini diakhiri dengan tanda tanya besar bagi keluarga kami. Saya harus bisa mengambil hikmah. Tidak mungkin saya mendapat jawaban yang menyenangkan. Pendapat Pak Kiai tentang ayah saya rasa cukup objektif. Kehidupan Pak Kiai sekeluarga meski terbuka untuk juga menyiratkan banyak hal keunikan. Misalnya, Pak Kiai selalu menghidangkan makanan kepada tamu-tamunya seberapapun jumlahnya. Nasi dengan lauk, lalapan dengan sambal, teh dan kopi. Saya melihat di meja tamu di sebelah ada sekitar 5 orang tamu sedang makan. Sedang di meja tamu yang lebih besar dengan sekitar 15 orang juga sedang makan. Boleh dikata para tamu tidak menolak makanan yang dihidangkan. Bahkan para tamu yang waktu sudah makan pun ketika ditawari bersedia makan lagi. Banyak tamu yang mencari berkah dari makanan yang dihidangkan itu. Pak Kiai sendiri tidak makan. Saya tahu Pak Kiai berkata apa adanya. Hanya saja kami sering tidak memahaminya. Terlalu cerewet dengan macam-macam pertanyaan yang sering tidak ada gunanya, termasuk dari saya. Sebenarnya, sudah lama Pak Kiai memberi peringatan kepada tamu-tamunya lewat cerita yang umum bisa dipegang oleh setiap orang yang merasa. Misalnya, setelah menginjak usia tua, setiap orang seharusnya menanjak pula kekuatan spiritualnya. Namun justru banyak yang menurun, bahkan melenceng, sehingga cukup berbahaya bagi jalan hidupnya. Puluhan tahun seorang membina hidupnya untuk bisa berjalan lurus, berusaha sekuat tenaga untuk tidak tergelincir. Justru di hari tuanya sudah tidak mampu berpegangan lagi, lalu jatuh terguling-guling. Mestinya seorang cukup layak untuk masuk surga, akhirnya malah sebaliknya. Dari cerita begini, banyak pula yang sadar. Begitu kisah dari kiai selanjutnya, lalu banyak orang yang tidak siap untuk mati, memohon diberi kesempatan sedikit untuk meluruskan kembali jalan hidupnya. Tapi apa mau dikata, orang itu tiba-tiba mati. Maka setiap kali dalam pengajiannya,
Kiai selalu mengingatkan bahwa kematian tidak mengetuk pintu. Ibu menjerit setelah sore harinya saya beritahu bahwa jenazah ayah telah meninggalkan kuburannya. Kami lalu tancap gas, ngebut ke pemakaman lagi. Dua orang satpam yang menungguinya mematung. Lubang kuburan itu menganga seolah menantang kami untuk mengembalikan jenazah ayah ke dalamnya. Sambil menangis, kedua adik saya menanyakan kemana perginya jenazah ayah. Adik-adik lalu dipeluk ibu, ketiganya bertangisan. Malam harinya, bel pintu berdering panjang. Saya, ibu, adik-adik, satpam, para pembantu bersamaan keluar dan menyaksikan jenazah ayah mengapung diam di pelataran. Kami bertangisan sambil memasukkan jenazah ayah ke dalam mobil, mengantarkannya ke makam dan menguburkannya kembali. Esoknya, satpam menelepon bahwa lubang kuburan kembali menganga tanpa jenazah ayah di dalamnya. Malam harinya, kembali bel berdering panjang dan kami berbondong keluar mendapatkan kembali jenazah ayah mengapung diam di pelataran. Dengan persiapan matang, kami seberangkatkan jenazah ayah ke Pulau Seribu dan menguburkannya di sana. Makam itu kami beton dan dua orang satpam menjaganya. Beberapa hari kemudian, satpam menelepon bahwa kuburan itu kembali kosong dan tak tahu kemana jenazah ayah pergi. Saya sudah sangat lelah, begitu pula ibu. Kedua adik saya sudah tidak tahan lagi. Mereka ke Jogja untuk melupakan semuanya itu. Malam hari, bel pintu berdering panjang lagi. Saya dan ibu mengintip dari korden jendela. Terlihat jenazah ayah mengapung diam di pelataran. Kami sudah memutuskan untuk tidak hirau lagi terhadap nasib yang menimpa jenazah ayah. Masya Allah, pagi harinya ternyata jenazah ayah itu masih mengapung diam di pelataran. Kami jadi ribut karena bau busuk jenazah itu dipenuhi udara, mengepung rumah kami. Nah, teman-teman, itu tadi cerita pendek dari yang berjudul Jejak Tanah karya Danarto. Berdasarkan dari cerita pendek tadi dapat kita simpulkan bahwa tema utama dari cerpen ini adalah keadilan sosial dan hubungan manusia dengan tanah. Konflik muncul dari sengketa tanah antara pengembang yaitu ayah dan masyarakat yang telah lama mendiami tanah tersebut. Kisah ini juga mengangkat unsur spiritualisme dan adanya penolakan tanah terhadap jenazah sang ayah. Di dalam cerita pendek tadi ada tokoh yaitu aku sebagai narator. Aku ini adalah anak dari seorang pengembang yang harus menghadapi konsekuensi dari tindakan ayahnya. Lalu yang kedua itu ada ayah, seorang pengembang yang dianggap menindas rakyat kecil hingga setelah meninggal pun jenazahnya ditolak oleh tanah. Lalu yang ketiga itu ada ibu dan adik-adik mewakili keluarga yang mengalami penderitaan akibat konflik itu tadi. Lalu yang terakhir ada kiai, tokoh bijak yang memberikan perspektif spiritual terkait peristiwa aneh yang terjadi. Nah, latar dari cerita pendek itu tadi, yang pertama itu latar waktu. Latar waktunya malam hari saat hujan deras dan badai yang memperkuat suasana horor dan misterius dalam cerita itu tadi. Yang kedua itu ada latar tempat. Latar tempatnya ini rumah keluarga narator, pemakaman, dan Pulau Seribu. Semua latar ini mendukung suasana mistis dalam cerita pendek tadi, teman-teman. Lalu itu ada alurnya maju dengan unsur repetisi di mana jenazah ayah yang terus kembali ke rumah setelah dikuburkan menciptakan efek horor dan absurditas. Dan ada juga gaya bahasa ini simbolisme, di mana tanah yang menolak jenazah ayah melambangkan ketidakadilan sosial dan karma atas perbuatannya. Lalu ada hiperbola yang digunakan untuk mempertegas kengerian seperti hujan badai dan jenazah yang terus kembali. Lalu yang ketiga itu dialog filosofis, di mana percakapan dan kiai mengandung makna mendalam tentang kebenaran dan keadilan. Dan terakhir, makna dan pesan moral. Cerpen Jejak Tanah karya Danarto ini mengajarkan bahwa tanah bukan sekedar benda mati, tapi memiliki jiwa yang dapat menolak ketidakadilan. Tindakan zalim terhadap masyarakat kecil bisa membawa akibat buruk bahkan setelah kematian. Nah, sekian teman-teman cerita pendek dari saya untuk hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.